Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan klinik kita dan Alhamdulillah sudah hadir ada Dr. Gigi Triwibowo yang nanti akan melanjutkan pelajaran kesehatan untuk kita bersama terkait dengan tema kita kali ini yaitu estetik dentistry. Nah, apa itu estetik dentistry? Nanti Anda bisa menyimaknya dan bisa bergabung pula di line telepon 0271 679 3000, SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Estetik dentistry. Kelihatannya berbau-bau pembiayaan mahal ini, Dok. Ya, silakan, Dok. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ketemu lagi di forum klinik kita. Dan kali ini saya akan menyampaikan sekilas tentang estetik dentistry. Ya. Kita tahu bahwa dunia kedokteran gigi dan juga kedokteran pada umumnya memang ya terjadi perkembangan yang cukup pesat, ya, cukup pesat. Nah, dalam hal ini kita bicara tentang dunia kedokteran gigi. Kalau dulu ya kita berpikir ya misalnya ada kasus gigi berlubang, kemudian sudah cukup parah, ya, walaupun lubangnya cukup besar, ya, bahkan giginya tinggal dikit sisa mahkotanya, ya, tinggal sedikit. Tetapi kalau masih bisa dipakai untuk ngunyah, ya, tentu yang bersangkutan akan tetap bertahan, jangan dicabut karena masih bisa dipakai. Walaupun sudah parah banget, saraf giginya pun sudah mati, tetapi masih tetap bertahan. Ya. Ada juga yang punya pemahaman kalau gigi itu berlubang sering sakit, ya, walaupun mungkin lubangnya belum parah, ya, seringkali dia punya pendapat udah dicabut saja. Ya, ya. Ini pemahaman yang terjadi pada saat itu, ya. Walaupun sekarang pun sebetulnya juga masih yang seperti itu, ya. Dan juga kebanyakan orang yang ke dokter gigi itu ya kalau sudah wajahnya sudah berubah, sudah bengep, sudah nggak karu-karuan rasa sakitnya, bahkan sudah nggak bisa tidur 1 pekan bahkan lebih, ya, baru datang ke dokter gigi. Dan biasanya ini sudah capek karena sudah berobat macam-macam, berobat kemana-mana katanya, tapi belum ke dokter gigi. Ya, akhirnya baru ke dokter gigi. Ya. Ini dulu seperti ini, kurang lebih seperti itu. Nah sekarang ini sudah mulai berkembang, ya, sudah mulai berkembang. Artinya tuntutan kebutuhan manusia itu sudah berubah. Orang ke dokter gigi sudah mulai bergeser, walaupun ini baru didominasi oleh daerah-daerah perkotaan atau orang pedesaan tapi yang sobo kota itu. Kalau yang orang pedesaan juga sobone desa itu mungkin masih beda. Ya. Orang datang ke dokter gigi sudah bergeser, ada kalanya belum terlanjur sakit sudah datang, ya, sudah ada keluhan, ya, tapi belum terasa sakit, ataupun kalau terasa sakit juga belum parah, atau belum terasa sakitnya berdenyut tajam, nah itu sudah mulai datang ke dokter gigi. Nah, juga sudah mulai muncul keinginan-keinginan karena tuntutan, ya, karena tuntutan profesi atau mungkin juga karena dia orang aktif, ya, public figure dan sebagainya. Ada tuntutan-tuntutan yang mesti dipenuhi sehingga akhirnya ya datang ke dokter gigi nggak seperti dulu. Tapi ini memang rata-rata masih didominasi oleh kawasan perkotaan. Nah untuk negara-negara yang maju, konon kabarnya ini sudah
sudah luar biasa ya perkembangannya, ya, sehingga sudah maju, sudah lebih dari kita. Nah, dulu beberapa waktu yang lalu juga pernah saya singgung juga di forum klinik kita ini, kalau ada kasus gigi berlubang misalnya, ya mungkin cukup yang penting ditambal sehingga lubang itu tidak berkembang lebih parah, ya sudah cukup. Walaupun tambalannya itu ya dengan tambalan apa adanya, warnanya pun mungkin kalau dulu ada yang warna silver juga, kalaupun ada yang warna gigi tapi warnanya beda, ada yang lebih gelap, ada yang lebih cerah, sehingga gigi yang ditambal itu selalu kelihatan ya. Dari jarak 1 meter, 2 meter bahkan itu kelihatan kalau gigi itu ditambal. Nah, itu dulu yang seperti itu. Nah, kemudian akhirnya muncul tuntutan-tuntutan ya, bagaimana supaya, terutama ini yang gigi depan ya, bagaimana supaya gigi yang ditambal itu, nah kalau kita senyum, gigi yang ditambal nggak nampak kalau gigi itu tambalan. Nah, ini sudah mulai tuntutan-tuntutan itu sudah. Akhirnya dunia kedokteran gigi berkembang pesat sehingga muncul bahan-bahan yang dulu waktu saya sekolah belum ada, sekarang ada. Nah, ini. Bahkan juga misalnya ada kasus-kasus karena trauma gigi patah misalnya. Kalau dulu gigi patah ya sudah cabut aja. Ya. Kalau sekarang ya patah, walaupun patahnya mungkin sudah hampir seluruh mahkota gigi patah, selama kondisinya masih memungkinkan untuk dipertahankan, sekarang dipertahankan ya. Bahkan seandainya yang tersisa itu tinggal akar saja, itu pun juga diusahakan dipertahankan. Nah, ini perkembangan. Nah, perkembangan era inilah yang orang sering menyebutnya sebagai perkembangan dunia estetik di bidang kedokteran gigi atau dikatakan estetik dentistry. Ya. Nah, ini tentunya ya seperti tadi sempat disinggung Mas Tommy, tentunya berkonsekuensi beda. Kalau dulu gigi sakit, udah diminum obat aja selesai. Ya, bahkan begitu minum obat, kemudian sudah nggak sakit, dia nyatakan sudah sembuh. Ya. Padahal pernah saya sampaikan juga di sini bahwa orang sakit gigi, apalagi gigi berlubang, itu nggak bisa sembuh. Ya, nggak bisa sembuh. Sembuh dalam arti pulih seperti sedia kala, nggak bisa. Begitu lubang ya tetap lubang. Ya. Kecuali proses gigi berlubang itu dihentikan prosesnya. Ya, dengan cara apa? Ya ditambal tadi. Dan sebelum ditambal mestinya dibersihkan sampai benar-benar bersih, sampai benar-benar di area yang sehat, baru kemudian ditambal. Nah, untuk estetik dentistry itu kira-kira apa saja? Kira-kira apa saja? Ya, ini saya akan mulai yang agak kelihatan, tapi yang lain juga nanti akan ada. Gigi yang tertutup oleh gusi, nah, misalnya sebagian gigi tertutup oleh gusi, sehingga apa, mahkotanya itu mestinya, ini seperti yang sudah nampak di gambar ini, yang di sebelah kiri itu semula seperti itu. Ya. Ini kiri di ya dok, yang kiri yang layar apa kita? Oh iya, di kiri kita berarti di kiri pemirsa. Oh, itu kan pemirsa. Ya. Berarti yang sama ya ini ya. Di bawahnya tulisan gambar ya. 5 atau dekat yang dekat? Yang ditulis di bawah tulisan gambar ini sebelum dilakukan itu perbaikan. Ya. Nah, ya mestinya ditulisi sebelum sesudah ya. Before after gitu ya. Ini tidak ditulisi tadi. Kalau kanan kiri nanti ya, yang di bawah tulisan gambar itu sebelum dilakukan perbaikan. Sebagian mahkota gigi tertutup oleh gusi. Nah, ini berarti apa? Berarti mahkota gigi tidak kelihatan sepenuhnya. Sehingga ini secara estetik, ya, secara estetik ini kurang.
mestinya ya seperti yang di kanan, yang di seberangnya, yang tidak ada tulisan gambarnya itu. Nah, mestinya mahkota itu kelihatan selebar, sebesar itu, setinggi itu mestinya. Ya. Itu gigi mahkota dari sejak puncak mahkota gigi sampai dengan bahasa istilah kedokterannya itu sampai di leher gigi atau servikal, bagian leher gigi. Ya. Leher gigi itu batas antara mahkota dengan akar gigi. Mesti nampak ya dok. Mestinya seperti itu. Itu secara estetik bagus, sehingga orang kalau melihat, ya sekilas saja kita bisa melihat kok. Oh ini giginya bagus, oh yang satunya giginya kurang bagus. Nah, kalau dulu yang seperti ini tidak ada perhatian apa-apa. Ya. Itu yang nampak leher giginya malah dikatain, oh giginya besar-besar. Ya, ini seringkali memang orang itu mengatakan, oh kok giginya kok besar. Ya memang gigi tengah atas itu memang besar. Ya, gigi tengah atas itu memang besar. Kalau gigi tengah atas kok nanti dengan gigi sampingnya sama, nanti insya Allah nanti ada gambar lagi nanti. Itu berarti tidak normal, dan itu perlu diperbaiki. Nah, sehingga estetik dentistry itu ya antara inilah, ya antara ini. Sehingga nanti kedokteran gigi memang berfokus pada bagaimana orang itu bisa menampilkan gigi-giginya dengan baik, sehingga orang itu kalau melihat itu, nah ini bagus, giginya bagus, indah, sempurna, nah gitu. Nah, sehingga nanti kalau misalnya senyum, ya kalau senyum mungkin hanya kelihatan dikit ya, nah, tertawa lebar, tertawa, gitu. Warna gigi, bentuk gigi, ukuran gigi, termasuk posisi gigi, ya itu nampak betul-betul estetik. Nah, kita ngomong estetik ini juga mestinya ya kalau maaf ya, kalau awam barangkali juga belum tahu, karena belum tahu yang bagus yang seperti apa standar itu, bagusnya ya. Ya. Nah, ini nanti kita akan lihat nanti ya, akan lihat. Kemudian Bapak, Ibu dan pendengar pemirsa sekalian, saya mau kembali ke pedesaan. Kalau di pedesaan, ya, kembali ini, bahkan kalau saat ini alhamdulillah kita sudah cukup bersyukur ya, berkat adanya BPJS. Mau tidak mau kita juga ngomong sisi baiknya BPJS. Ya. Berkat adanya BPJS itu animo masyarakat berobat gigi itu cukup luar biasa. Nah, di pedesaan itu juga luar biasa. Tetapi tetap masih berkutat seputar bagaimana gigi sakit, bagaimana gusinya bengkak, bagaimana gigi berlubang sampai parah, untuk makan sakit, untuk bahkan ada yang kemarin pernah berkunjung itu untuk buka mulut saja sakit. Nah, ya baru berkutat di itu. Tapi alhamdulillah, berarti apa? Kesadaran sudah meningkat. Nah, ini termasuk salah satu yang disasar oleh pemerintah, oleh BPJS ya. Di pedesaan ya, dulu pernah saya bilang itu ya sebetulnya memang belum sampai ke sana, tapi alhamdulillah berkat itu bagus ya, yang dicapai cukup bagus. Nah, tetapi di negara tetangga kita atau juga di negara-negara yang lebih maju sudah jauh di depan daripada kita. Ya, kita masih berkutat dengan gigi yang bengkak, bernanah, bau dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan adanya ini BPJS ini cukup bagus, angka berobatnya cukup tinggi, sehingga mudah-mudahan nanti perlahan-lahan akan bergeser. Hanya sayangnya memang kemampuan atau cakupan untuk asuransi kita, BPJS kita belum sampai ke sana. Untuk hal-hal yang bersifat estetik ini belum disentuh, karena ini seperti Mas Tommy bilang tadi memang mahal gitu. Memang mahal. Ya.
Beda dengan di kota. Sekarang ini kita bicara mengarah ke estetik dentistry, memang sementara baru didominasi oleh masyarakat perkotaan atau masyarakat yang memang sudah berpikir atau berkiprah di perkotaan. Ya. Untuk masyarakat perkotaan ya sudah bergeser bagaimana tampilan tadi. Ya. Tampilan itu bisa lebih menawan, itu bagaimana? Karena dengan tampil yang lebih menawan itu akan mendatangkan rasa percaya diri, apalagi ini bagi orang-orang yang jadi public figure, ya, orang yang tampil di depan, ya. Ini dituntut untuk perbaikan penampilan gigi dan mulut itu lebih prima. Dan ini kita bisa lihat untuk pos-pos pekerjaan yang memang tampil di depan, ya, ini biasanya perhatian ke arah gigi dan mulut ini sudah cukup bagus. Nah, jauh melampaui dari kemampuan kita pada umumnya. Nah, sekarang apa saja? Ya, apa saja yang digarap atau yang menjadi perhatian dari estetik dentistry ini? Yang pertama, ini juga banyak dilakukan oleh anak-anak muda ini ya, oleh anak-anak muda. Bahkan ada kalanya menurut saya kebablasan ya. Anak muda itu sering sekali datang dengan keluhan dan dengan keinginan, bukan hanya keluhan, keinginan untuk penampilan giginya itu bisa lebih kinclong gitu, bisa lebih cerah, lebih putih ya. Mereka ingin giginya diputihkan ya, giginya diputihkan ya. Nah, ini banyak dimaui oleh para kaula muda ya, karena tuntutan pergaulan barangkali ya. Nah, hanya saja yang perlu, kalau selama ini yang kami temui ya, justru orang-orang yang mestinya memerlukan tindakan ya, pemutihan gigi ini ditawari malah nggak mau ya. Masih merasa cukup pede dengan giginya yang walaupun ya warnanya agak gelap ya. Nah, sedang kawula muda yang giginya terutama ini para gadis-gadis kita, para putri-putri kita ya. Walaupun giginya sudah cukup bagus, sudah cukup putih gitu, masih ingin giginya diputihkan ya. Karena barangkali terobsesi oleh penampilan public figure yang di layar kaca, misalnya bintang film gitu. Ada memang bintang film yang tampil dengan giginya putih, bahkan kalau saya mengistilahkan giginya seputih kertas ya. Nah, ini justru harus dihindari yang kali ini ya. Kita harus tahu bahwa warna putih gigi itu bukan putih kertas, tetapi putih tulang. Dan putih tulang itu tidak sama dengan putihnya kertas ya. Putih tulang itu putih agak kekuningan ya. Putih agak kekuningan. Sehingga kalau giginya sudah putih warna, dan ini ada standarnya, ada standarisasi warna itu ada. Warna-warna yang masih dianggap normal itu ada ya. Sehingga kalau masih dalam batas normal ya mestinya tidak perlu ya, tidak perlu. Tapi ada kalanya putri-putri kita terutama walaupun giginya itu masih cukup putih minta diputihkan lagi. Nah, ini yang barangkali kita perlu memberikan pemahaman yang ekstra ya. Jangan sampai nanti putri-putri kita ini hanya jadi korban keinginan saja ya. Korban keinginan, bukan kebutuhan. Ingin giginya putih, bukan giginya butuh diputihkan, bukan ya. Nah, ini yang harus kita betulkan ini ya, para gadis-gadis kita, terutama memang para wanita ini yang keinginan seperti itu.
Jangan sampai nanti salah. Ini harus lebih dimengerti oleh para konsumen, dan tentunya teman-teman profesi tentunya juga harus memposisikan diri, jangan sampai ya kita melakukan sesuatu bukan kebutuhan tapi keinginan. Ya kecuali kalau memang ya keinginan yang sangat dan bahkan ya barangkali ya tidak boleh tidak tetap minta seperti itu, ya monggo gitu. Kemudian selain itu bahasa yang sering kita dengar lagi, bahkan di YouTube juga banyak, veneer gigi. Nah, veneer gigi itu gigi dilapisi dengan porselen atau juga komposit yang dipasang di apa ya, kalau saya mengistilahkan sering diganti casing gitu lah ya, kayak HP itu ganti casing, hanya bagian depannya saja. Ya, sesuai dengan warna yang sesuai, bentuk gigi yang sesuai, posisi yang sesuai juga. Nah, ini harus hati-hati ya, harus hati-hati karena mohon maaf sekarang ini banyak yang bukan profesi dokter gigi tapi melakukan ini. Ya, bahkan saya pernah melihat gambarnya itu dalam praktek itu pasiennya telentang di lantai, Mas. Telentang, tidur di lantai itu, yang garap ya dengan setengah jongkok. Ya ini kedokteran gigi mana ini tidak tahu saya. Itu saya melihat gambar, tidak tahu ini gambar beneran, dilaksanakan beneran atau gimana saya tidak tahu. Ya, tapi konon kabarnya memang banyak, dan saya pernah menemui pasien yang datang yang dengan seperti itu. Ya tentunya ya cukup jauh gitu ya. Artinya kalau warna mungkin oke, tapi bentuk gigi, posisi itu ya tidak sesuai. Nah ini harus hati-hati ya. Jangan sampai nanti terbujuk oleh yang bukan profesi ya, yang bukan dokter gigi melakukan itu. Bahkan dengar-dengar konon kabarnya ada salon juga yang melaksanakan gitu ya. Ya. Kemudian juga ada penambalan gigi karena patah tadi. Jadi gigi patah selama tingkat patahnya itu belum parah, itu bisa dibikin utuh lagi ya, dengan bahan komposit ya, sehingga nanti giginya bisa lebih baik lagi. Atau gigi yang ada celahnya itu juga bisa diperbaiki dengan itu. Ini kemudian yang tadi, yang awal tadi kita sudah lihat gambarnya, bentuk gusi tadi ya, bentuk gusinya diperbaiki, artinya bentuk giginya diutuhkan, kemudian gusinya yang tidak sesuai tadi dipotong sehingga gusinya nanti normal. Nah ini sudah mulai sering dilakukan ya. Kemudian sebelum dilanjut, ini mungkin saya ingin ditampilkan gambar yang gigi utuh, yang gigi ideal tadi Mas, gambar nomor 3. Bukan, ya ini gambar nomor 3 ini yang dikatakan bentuk gigi normal. Ini ya kondisinya, itu bentuk mahkotanya juga begitu, gigi tengahnya itu besar ya, beda dengan gigi bawah. Gigi tengah atas itu memang yang besar ya, gigi seri atas. Nah sampingnya itu lebih kecil. Nah itu normalnya begitu. Tapi ada juga yang tengah ya, 4 gigi atas itu hampir sama, besar semua ada ya. Kalau besar semua itu bawaan ya, memang ya seperti itu, Allah memberikan seperti itu, walaupun nanti bisa dikoreksi. Yang agak kurang ini, ada juga yang membuat gigi tiruan itu 4 besar semua itu. Wah ini ini tentu belum belajar estetik ini belum. Oke. Ya. Ini kemudian ada juga yang orang sebut di YouTube juga ada jembatan gigi atau bridge. Ya. Bridge itu
manakala ada gigi yang hilang, kemudian ingin dipasang gigi tiruan tapi permanen, nah itu bisa dibuatkan jembatan gigi. Jembatan gigi artinya pilar gigi yang ada itu jadi pilar jembatannya. Terus kemudian gigi yang hilang itu jembatannya, itu. Maka istilahnya di dokteran gigi jembatan atau bridge gigi itu. Tuh. Kemudian yang berikutnya mungkin gambar yang lain yang gigi gambar nomor berapa? Nomor 2 coba, nomor 2. Nah, ini kan nampak gigi yang di samping gede juga. Nah, kalau gigi memang itu asli pemberian dari Allah ya sudah memang seperti itu, tidak apa-apa. Kalau ingin diperbaiki bisa nanti diperbaiki sehingga nanti giginya bisa lebih baik lagi. Kemudian yang gigi yang ada jarinya itu nomor berapa itu saya lupa. Ya termasuk ini ya. Ini kan gigi berantakan ya, gigi berantakan. Nah yang seperti ini ya, yang seperti ini bisa diperbaiki dengan bahasa awamnya behel atau brackets gigi ya, alat ortodontik. Ini bisa diperbaiki, gigi yang di atas, yang masih di atas itu bisa ditarik turun, kemudian yang di belakang bersembunyi itu bisa ditampilkan ke depan lagi, sehingga nanti 6 gigi depan utamanya dari taring sampai taring itu bisa tampil di depan semua. Ya. Adapun yang di belakang kalau memang tepatnya kurang, yang gigi belakang, gigi geraham kecil itu bisa dihilangkan. Ya, dihilangkan 1 kanan kiri itu nanti biasanya cukup untuk perawatan ortodonsi sehingga nanti gigi bisa normal seperti tadi yang deretannya bagus tadi, bisa seperti itu. Yang bawah juga demikian, yang bawah itu juga bisa diperbaiki sehingga gigi bisa lebih bagus lagi. Kemudian ada lagi kasus yang garis tengahnya ya, yang tadi yang nomor 4 tadi. Garis tengahnya itu ini garis tengah antara atas bawah nggak sama, nggak simetris ya, nggak. Mestinya garis tengah gigi atas dengan garis tengah gigi bawah itu mestinya sama. Nah, tapi karena sesuatu hal bergeser. Ini orang awam juga nggak bisa melihat, oh giginya bagus kok itu. Tapi kalau dokter gigi bisa melihat, oh giginya ternyata nggak kanan atas dan bawah tidak ini bisa diperbaiki ya, bisa diperbaiki sehingga nanti sekarang pun tuntutan pekerjaan tertentu terutama yang di front office ini sudah mulai yang begini ini sudah mulai. Jadi artinya pada saat rekrutmen tenaga-tenaga yang membutuhkan tampilan yang bagus ini sudah mulai menjadi syarat ya. Sehingga pada saat tes kesehatan gigi persyaratan tidak terpenuhi ya disingkirkan oleh rivalnya yang lain. Nah, ya ini sekilas tentang kedokteran gigi, estetik ya. Barangkali nanti ada sesuatu yang mau ditanyakan, mau disampaikan, kami persilahkan. Di samping nanti setelah ini barangkali masih ada hal yang perlu saya sampaikan untuk kelanjutannya. Ya, baik pemirsa, kita akan rehat sejenak. Silakan Anda siapkan pertanyaan Anda. Nanti kita bisa bergabung di line telepon, SMS ataupun di WA setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan klinik kita di kesempatan siang kali ini. Kami persilakan yang ingin bergabung di line telepon 02716793000, di SMS dan di WA kami persilakan juga di 08112553000. Kita bacakan dok ya yang sudah masuk di WA. Dari Ibu Titik di Batang, cucu saya usianya 10 bulan dok. Dari usia 8 bulan sudah mulai tumbuh gigi. Yang jadi pertanyaan, setiap akan tumbuh gigi dia kok ngiler atau mengeluarkan air liur terus. Apakah hal yang demikian ini normal? Harusnya bagaimana?
apabila bayi yang mulai tumbuh gigi itu. Dan bagaimana cara merawat gigi bayi yang baru tumbuh. Merawat gigi bayi yang baru tumbuh agar gigi tersebut bisa bagus dan indah. Ya, baiklah Ibu Titik di Batang ya. Yang pertama tentang cucunya ya. Bayi itu memang ada yang 6 bulan itu sudah mulai tumbuh gigi. Ya, 6 bulan. Jadi nanti 6 sampai 24 bulan. Ya, 6 sampai 24 bulan itu nanti 20 gigi anak itu akan tumbuh. Ya, bayi ya. Bayi itu sudah sampai ke anak. Tumbuh dan itu nanti akan bertahan sampai maksimal itu umur 13. Kira-kira 13 itu nanti semua sudah ganti. Gigi anak itu nanti semua sudah ganti dengan gigi dewasa. Dan setiap tumbuh itu ya kalau ini tadi hanya ngiler saja tidak apa-apa. Tapi seringkali disertai dengan panas juga. Ya, panas, ya agak sakit, rewel itu biasa, ya biasa. Tapi tadi hanya ngiler saja tidak apa-apa lah itu. Itu juga salah satu efek karena memang ada sesuatu di rongga mulut. Nah, tentunya rongga mulut kalau ada sesuatu ya reaksi normal keluar air liur yang banyak itu wajar, tidak apa-apa ya. Kemudian merawat gigi bayi sehingga menjadi bagus ya. Gigi anak ya, gigi anak atau gigi apa ya, gigi sulung atau gigi ya gigi pertama atau gigi sulung gitu ya. Itu nanti bertahan ya, bertahan sampai umur 13. Setelah umur 13 itu semua sudah gigi permanen. Sehingga harapannya gigi anak itu kalau bisa jangan rusak sebelum ganti. Nanti gantinya bertahap. Ya, mulai 6 tahun itu nanti akan tumbuh gigi permanen. Yang biasa disebut di orang menyebutnya gigi geraham 6 tahun. Geraham, jadi geraham besar yang pertama kali tumbuh nanti ada 4 gigi. Ya. 4 gigi, bawah 2 kanan kiri, atas juga 2 kanan kiri nanti, sehingga 4 gigi. Kemudian menyusul gigi tengah, termasuk tadi yang kita perlihatkan gigi besar tadi itu gigi tengah ya, atas maupun bawah itu nanti ada yang 5,5 sudah tumbuh, sudah ganti ada. Yang 6 tahun, yang 7 atau bahkan hampir 8 tahun ada. Ya, tentunya ini disesuaikan dengan kondisi yang bersangkutan. Kalau memang gigi penggantinya belum tumbuh, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau gigi penggantinya sudah tumbuh, gigi lamanya belum lepas, nah ini harus secepatnya dilepas. Kalau enggak, termasuk tadi yang kita nampakkan gambar gigi berantakan tadi, antara lain juga disebabkan karena gigi yang mestinya sudah lepas, belum lepas. Sehingga apa? Gigi pengganti itu tumbuhnya nyari tempat, ya, nyari tempat lain di luar tempat yang seharusnya. Itu. Jadi Ibu sekali lagi untuk memelihara gigi itu satu-satunya cara memelihara gigi supaya tetap bagus itu kebersihan. Dan satu-satunya cara untuk menjaga kebersihan gigi ya gosok gigi. Maka anak ya, sedini mungkin harus dikenalkan dengan gosok gigi. Bahkan ada pendidikan yang disampaikan pada bayi itu sebelum tumbuh gigi itu gusi yang ada itu pun juga dirangsang misalnya dengan alat tertentu yang lunak ya, dirangsang di sekitar gusi itu ya, sehingga nanti katanya nanti akan ada respon dalam alam bawah sadar si anak, ada upaya untuk gosok di daerah itu, sehingga nanti kalau ada pelajaran dari orang tuanya untuk gosok gigi, ingat oh iya dulu saya kayaknya juga ada di memorinya itu tertanam juga menggosok di bagian itu, gitu. Ya, gitu saya kira. Ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Silahkan di line telepon
Kami persilahkan, masih ada kesempatan kita terima di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, agak keras sedikit dengan Ibu siapa di mana? Waalaikumsalam. Ibu Dwi di Sragen, Pak. Ibu Dwi. Ibu Dwi. Dwi di Sragen. Ya, silakan Ibu Dwi Sragen. Iya. Saya mau tanya Pak Dokter, kalau tentang BPJS tadi, kalau mau pasang gigi itu bisa ke cover BPJS enggak ya? Terus yang kedua, Pak Dokter buka prakteknya di mana, Pak? Ya, demikian ya. Terus satu lagi Pak Dokter, untuk daerah Sragen yang dokter gigi ada enggak ya? Terima kasih. Baik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dok. Ya, ini tadi agak saya rubah sedikit ya. Apakah pasang gigi itu juga di cover BPJS? Mungkin gitu ya maksudnya pasti. Ya, jadi Ibu, untuk pasang gigi tiruan itu tidak termasuk kapitasi BPJS, namun BPJS memberikan potongan, dan potongannya sudah ditentukan oleh BPJS. Untuk rahang atas itu potongannya sekian ratus ribu, untuk rahang bawah sekian ratus ribu, itu sudah ada ketentuannya, dan seluruh Indonesia insya Allah sama ya. Tuh, sehingga nanti kalau misalnya Ibu mau pasang gigi di tempat dokter gigi yang kerjasama dengan BPJS bisa dilakukan itu. Nah, tapi juga harus diingat bahwa sebelum 2 tahun itu belum boleh untuk melakukan pemasangan gigi lagi, belum boleh. Ya, itu. Kemudian praktek. Praktek saya jauh Bu. Kalau Ibu di Sragen, saya di Boyolali, cukup jauh ya. Nah, Sragen sendiri banyak dokter gigi, silakan nanti apalagi di kota Sragen, saya kira juga ada beberapa tempat di sana. Kemudian di setiap kecamatan saya kira juga cukup, karena teman-teman dokter gigi di Sragen cukup banyak ya. Insya Allah nanti banyaklah di tiap kecamatan itu, insya Allah nanti ada gitu ya. Baik Dok, kami sampaikan terima kasih di penghujung acara pada kesempatan ini. Boleh disampaikan kesimpulan? Ya, baiklah, para pendengar pemirsa sekalian ya. Sekali lagi saya sampaikan, dunia kedokteran gigi sangat-sangat pesat perkembangannya ya. Dan ini perkembangan ini sangat memungkinkan dilakukan, walaupun mungkin prakteknya agak di pedesaan, tapi tetap ada sisi-sisi estetik dentistry yang bisa dilakukan ya. Hanya sekarang kita yang konsumen itu memang barangkali untuk yang agak tinggi mungkin belum, tapi banyak hal-hal yang dilakukan, yang bisa dilakukan di praktek-praktek yang agak di pedesaan pun memungkinkan. Nah, yang menjadi catatan bagi kita semua adalah karena estetik dentistry itu yang dipentingkan itu penampilan, tapi bukan hanya melulu penampilan. Ini harus dicatat juga. Ya, yang dipentingkan itu bukan hanya penampilan, tetapi fungsi itu juga tidak kalah penting. Ya. Kalau dulu mungkin hanya ke arah fungsi barangkali, untuk penampilannya kurang begitu bagus tidak apa-apa, tapi sekarang ini dua-duanya, baik dari sisi fungsi bisa digunakan dengan baik, penampilan juga bisa baik ya. Oleh karena itu kami sarankan pada pendengar pemirsa, misalnya melakukan sesuatu di dokter gigi mana terserah ya, itu kalau misalnya ada sisi yang masih perlu dipertanyakan, misalnya ini gimana ya, benar gini apa enggak ya, kita diberi kesempatan untuk mencari second opinion. Kita cari dokter gigi lain, pembanding gitu ya, untuk pembanding. Nah, kalau ternyata oh ya sama kok, ternyata monggo silahkan. Kalau sama mau dicarikan yang dekat rumah silahkan, tidak apa-apa, karena sama.
Tapi kalau mungkin ada sisi ya barangkali dokter gigi satu dengan yang lain itu ada kalanya berbeda ini ya, berbeda kesukaan ya, kesukaan. Ada yang kesukaannya di estetik dentistry itu cukup besar ya, mungkin ke sana. Tapi ada juga yang mungkin ya suka, tapi dari sisi fasilitas barangkali, apalagi di pedesaan barangkali agak terbatas, ya itu mungkin beda. Tapi kalau kita sudah cari second opinion, walaupun mungkin harus ke kota, tidak apa-apa, nanti kita bisa cari di kota. Dan toh sekarang desa kota itu jaraknya juga sudah tidak terlalu jauh. Nah, sehingga nanti apa? Kita akan mendapatkan kepuasan, ya, kepuasan sesuai dengan yang kita mau. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu pemahaman bahwa perkembangan dunia kedokteran gigi sudah lumayan pesat. Ya. Baik, kami sampaikan terima kasih. Kita nantikan informasi kesehatan berikutnya, Dok, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan bersama program unggulan klinik kita pada kesempatan siang kali ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.